Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Hendra Setiawan. Di sini kita akan masuk modul ke-7 dengan bab yaitu rekursi dan linked list. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang rekursi. Rekursi adalah sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri, disebut sebuah rekursif. Fungsi rekursif akan sangat berguna untuk memecahkan kasus permasalahan tertentu di mana solusinya dapat diperoleh permasalahan yang lebih sederhana dari permasalahan yang serupa, dan solusi dari bentuk permasalahan lebih sederhana dalam bentuk permasalahan yang lebih sederhana lagi namun serupa, demikian seterusnya. Kemudian kita memahami tentang faktorial. Karena di sini langsung ada contoh programnya, jadi misal kita langsung masuk ke latihannya. Cari dulu latihannya. Nah, di sini ada latihan 7.3, kerjakan terus contoh program kemudian laporkan hasilnya. Kebetulan programnya sudah saya kopikan semua di sini, jadi kita tinggal menjalankannya saja. Misal A. Kita jalankan. Di sini kita seperti biasa saya menggunakan Visual Studio 2013 dengan bahasa C. Jadi kita menggunakan dua library yaitu Studio dan Steadily seperti biasa. Nah, misalkan di sini langsung keluar masukkan sembarang bilangan bulat positif. Misalkan saya masukkan 4. Melalui perhitungan rekursif, bilangan 4 dari deretan Fibonacci adalah 3. Kenapa 3? Nah, di sini sudah dirumuskan, yaitu bilangan integer Fibonacci itu dengan fungsi integer Fibonacci 1, maka K ini adalah integer K dari Fibonacci tersebut, maka kurang lebih dari 2 sama dengan Fibonacci K kurang dari 1. Kemudian menambahkan integer K dan menambahkan integer K kurang dari 2, maka fungsi Fibonacci ini untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini integer K-1 plus Fibonacci integer K-2 sama dengan pemanggilan dari bilangan Fibonacci dari 1 sama dengan K plus 2. Seperti itu. Jadi dihasilkan maka bilangan bulat positif 4, maka Fibonacci-nya adalah 3. Karena ini adalah kurang dari bilangan 4. Misalkan kita coba dengan bilangan yang lain. Misalkan kita coba 6. Melalui perhitungan rekursif, bilangan ke-6 dari deret Fibonacci adalah 8. Nah, bilangan Fibonacci tersebut menggunakan rumus ini. Makanya dihitung bilangan Fibonacci deret Fibonacci ke-6 adalah 8. Kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Kita hapus saja yang sudah biar nggak bingung nantinya. Nah, di sini kita akan belajar linked list. Di sini kita menggunakan banyak case karena kita ada beberapa pilihan di situ. Kita jalankan saja untuk lebih jelasnya programnya. Nah, di sini ada 5 menu, yaitu menu yang pertama quit, insert, delete, search, dan display. Misalkan saya mau memasukkan sebuah angka, yaitu kita tekan 1, insert. Di sini ada pilihan your choice insertion interval which shall be interested. Kemudian saya memasukkan variabel misalkan 4. Nah, jika kita ingin melihat yang
dimasukkan, maka kita akan pencet 4 untuk display. Nah, di sini adalah your choice display 0 sama dengan 4. Jadi bilangan yang kita masukkan tadi adalah 4. Misalkan saya mau insert lagi, saya pilih 1, 3, kemudian saya pilih 1 lagi, memasukkan 1 lagi, 5, kemudian saya pilih display. Nah, bilangan yang saya inputkan tadi maka akan dikeluarkan dari display yang keempat. Jadi displaynya adalah 4, 3, 5. Kemudian misalkan kita mau search 3. Misalkan kita mau cari 3. Nah, di sini akan enter value you want to find 3, value 3 in located position 2. Jadi dimasukkan bilangan yang kita masukkan tadi, bilangan 3, kita inputkan pada 2, inputkan kedua. Jadi yang pertama yang kita inputkan adalah bilangan 4, yang kedua adalah bilangan 3, dan yang terakhir adalah bilangan 5. Dan misalkan kita mau mendelete sebuah variabelnya, katakan 2. Di sini misalkan kita mau delete 5. Your deletion for delete 5. Kemudian kita display lagi. Nah, di sini 5 akan hilang. Begitupun seterusnya. Misalkan 2 yang saya delete, 4 yang saya delete misalkan. Terus kita display lagi. Nah, di sini muncul 3. Di sini programnya saya jelaskan, yaitu kita menggunakan struct. Fungsi struct yang pertama adalah menggunakan parameter node, jadi integer number struct node. Kemudian kita menggunakan pointer. Pointer di sini untuk memanggil sebuah list, jadi integer search mouse. Kemudian struct node pemanggilan dari list, kemudian integer 6. Kemudian kita display listnya, kemudian di delete node. Di sini fungsinya di sini untuk melakukan perintah yang ada di case-case tersebut. Jadi ini integer mainnya, inputkan 1, 6, 1, integer input dan read file. Kemudian di sini untuk printnya tampilan dari displaynya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi case yang pertama yaitu goodbye, misalkan kita mau exit. Terus case yang kedua adalah insert, masukkan, kemudian menghapus. Fungsinya sama seperti yang kita pelajari kemarin. Yang ketiga maksudnya adalah choice search. Kemudian kita menggunakan if else. Kenapa menggunakan if else? Karena di sini kita menggunakan search. Misalkan jika bilangan yang kita cari tidak ada, maka kita akan menampilkan value located at position sekian. Jika tampilannya tidak ada, maka not found. Jadi misalkan kita beri contoh quit dulu ya, kita 0. Maka di sini akan keterangan goodbye. Kemudian saya kasih contoh case yang ketiga. Contohnya misalkan saya insert angka 4, kemudian kita search, kita cari angka 5. Nah, angka 5 tidak ada karena yang kita masukkan hanya angka 4. Nah, ini fungsi displaynya menggunakan while do. Jadi listnya kita buat 0, kemudian list number dan next. Ini fungsi if else nya. Jika sudah, kita masuk ke soal yang B. Soal yang B itu mendeskripsikan atau interpretasikan seperti gambar 7.1 perhitungan solusi permainan menara Hanoi, contoh programnya. Di sini sudah saya kopikan, yaitu menara Hanoi.
Kita jalankan. Masukkan jumlah cakram, misalkan saya masukkan 4. Pindah cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 2, kemudian tiang 1 ke tiang 3. Begitupun seterusnya sampai bilangannya sebelum 4. Kenapa? Karena di sini cuma variabel hanya 3 pilihan, yaitu kemudian integer x, y, z, dan integer n. N itu untuk pemindahannya. Kemudian pindahan cakram paling atas menggunakan %c, pemanggilan dari integer void main Hanoi tersebut. Kemudian di sini ada fungsi if else-nya. Fungsi if else ini untuk memindahkan, misalkan ada pilihan kecuali pilihan ini, maka akan diteruskan menggunakan Hanoi n-1, kemudian x, z, dan y. Hanoi 1 x, y, z, dan Hanoi n-1 y, x, z. Jadi perpindahan tersebut maka akan diatur demikian rupa di sini. Jika sudah, kita masuk ke soal C. Deskripsikan atau implementasikan seperti gambar satu perhitungan menentukan genap atau ganjilnya suatu bilangan pada contoh program yang tempatnya. Kebetulan udah saya buat sini. Kita jalankan saja. Nah, sini kita suruh masukkan bilangan, misalkan sembarang kita masukkan 4. Bilangan 4 adalah bilangan genap. Kemudian jika kita masuk bilangan yang lain, bilangan 3. Bilangan 3 adalah bilangan ganjil. Gimana itu bisa terjadi? Di sini kita menggunakan integer, yaitu yang pertama integer k dan bs, kemudian fungsi variabel integer dari ganjil genap tersebut. Maka ini masukkan bilangannya. Untuk masukkan sebuah bilangan kita menggunakan if else. Jadi misalkan bilangan itu ganjil ataupun genap, jadi di sini bilangannya misalkan sama dengan 1, lainnya adalah 0. Bilangan yang dimasukkan sama dengan 1 itu bilangan genap. Kalau bilangan 0 selain 1, itu adalah bilangan ganjil. Nah, di sini juga saya menggunakan bilangan selain 1 dan bilangan ganjil dan genap, yaitu bilangan 0. 0 bukan bilangan dari bilangan ganjil maupun bilangan genap. Kenapa? Karena 0 merupakan bilangan sebelum angka 1. Nah, misalkan kita kasih contoh lagi, bilangan 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Sini fungsinya sama, integer genap, integer n, if n sama dengan 0, returnnya 1, kemudian r-nya return ganjil. Maksudnya di sini jika n-nya sama dengan 0, maka dia akan ganjil. Dan integer m di sini m0, jika bilangan 0 1, m-nya ada 0, maka dia akan ganjil. Maka jika m-nya adalah genap, kecuali itu adalah genap. Kemudian kita buatlah program menghitung bilangan bulat, negatif, dan bilangan positif dengan rekursif. Nah, di sini kita disuruh menggunakan rekursif. Kita jalankan.
Masukkan sembarang bilangan bulat positif, misalkan 4. Melalui perhitungan rekursif 4 adalah 24. Di sini bisa terjadi karena kemudian integer m dan integer faktorial, kemudian printf-nya masukkan sebuah bilangan, scan bilangannya yang ada di integer m ini nih. Kemudian melalui bilangan ini kita rekursifkan dengan faktorial yang ada di sini. Misalkan kita buat fungsi faktorial dan kita buat rumus faktorialnya di sini integer faktorial integer k. Jadi if k sama dengan 0, return sama 1. Jika selain itu maka faktorial ini adalah pointer faktorial, pemanggilan dari faktorial ini sama dengan k-1, maka akan dipertemukan pengulangan seterusnya. Jika bilangan tersebut k sama dengan 0 maka 1, returnnya jika selain itu else-nya, kecuali jika return k kali faktorial pointer faktorial, jadi k-1. Kemudian saya kasih contoh lagi. Positif 3 sama dengan 6. Sekian dari saya, Dedi Setiawan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya di modul 8. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.